selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau sudah denger ini sambutan seperti ini, kita akan memulai dengan podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya begitu deg-degan ya, karena sebelah saya ini nanti adalah mystery guest-nya, adalah seseorang yang memang tidak kaleng-kaleng, memang sengaja datengin untuk bisa memberikan pencerahan tentang kesehatan. Kali ini episode kedua kita dengan Klinik Amalia Bunda. Kali ini kedatangan dokter yang cocok banget ya. Silahkan memperkenalkan diri dokter, silahkan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Ini kita panggilnya apa ya untuk audiensnya? Cilenial udah. sekali ya, hai Cilenial, chill gitu kan, enggak asik dok. Oke, iya, selamat sore. Ini perkenalkan, nama saya Dokter Evan ya. Ini bersama dengan Kiki untuk pada sore hari ini. Oke, kalau kemarin kita dengan dokter Woro sudah membahas tentang asam lambung alias GERD ya, yang memang banyak banget mahasiswa ya, kan mungkin anak kos, kemudian mereka yang gaya hidupnya salah atau mungkin cara makannya salah, pola makan dan lain-lain, akhirnya mereka kena GERD dan itu berbahaya banget. Kali ini sama dokter Evan yang ganteng ini kita akan membahas tentang insomnia. Insomnia atau Sony insomnia ya? Insomnia kan dok? Oh iya, bener. Sony insomnia. Iya, insomnia. Insomnia. Kalau biasanya kan mahasiswa itu kan suka ngerjain tugas sampai malam. Nah, itu Bener. menjadi anak yang insomnia ya, yang suka jadi kelelawar gitu. Itu apa sih dok insomnia itu? Iya, jadi emang insomnia ini masuk dalam salah satu udah gangguan medis tuh ya, Bu. Iya. Itu gangguan medis, itu adalah suatu gangguan tidur. Suatu gangguan tidur, tapi memang kadang kita seringnya saat mulai tidur aja ya Iya. sulitnya. Tapi ternyata ada beberapa tuh Bu yang termasuk insomnia. Oh, Jadi ada yang kesulitan untuk mulai tidur, untuk mempertahankan waktu tidurnya. Jadi mungkin tidurnya bisa, tapi untuk mempertahankan tidur ini sering kebangun-bangun. Nah, terus selanjutnya bisa jadi bangunnya itu jadi terlalu pagi dan itu tidak bisa tidur kembali. Nah, padahal sebenarnya tuh untuk kesempatan dan kondisi untuk tidurnya tuh mendukung, tapi tetap terjadi gangguan tidur itu. Padahal kalau saya ya begitu bau bantal udah tidur. Ada ya orang yang memang susah untuk tidur gitu ya? Ada banyak banget, ini sering ditemukan ya. Berarti Ibu nggak insomnia berarti ya, Bu? Saya pernah justru ngantukan banget dok. Iya. Itu ada sebelah saya bantal, saya tidur. Tapi itu ya benar ya, ada insomnia itu memang gangguan tidur itu yang memang mau dikasih apa aja tetap nggak bisa tidur itu. Iya. Ada jenisnya apa aja dok? Oke, untuk jenisnya ini kita sering sebut ini berdasarkan waktu terjadinya ya. Untuk waktunya yang pertama itu ada insomnia yang sementara. Jadi kapan bisa dibilang sementara itu kalau durasinya tuh kurang dari 1 bulan terjadinya. Oh ya, jadi sebelumnya tuh untuk insomnia sendiri itu gangguan tidur ini terjadi minimal 3 kali dalam 1 minggu. Jadi bukan satu kali terus aku dianggap insomnia gitu. Enggak, itu. Kemarin insomnia nih gara-gara drakor gitu, bukan. Berarti memang 3 kali berturut-turut memang tidak bisa tidur, itu yang bisa disebut dengan insomnia. Oke, iya, jadi itu dalam minimal 3 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang tadi untuk yang berdasarkan waktunya itu, Bu. Yang pertama itu tadi yang sementara ya, jadi itu insomnia ini kurang dari 1 bulan. Iya. Kurang dari 1 bulan ini paling seringnya dipicunya stres Gitu. atau perubahan rutinitas. Itu mahasiswa sering banget dok, karena mereka itu kan kadang ada tugas dari dokter, malah dari dosen yang menumpuk, terus memang akhirnya mereka ya kurang tidur, terus akhirnya mengalami gangguan tidur. Tapi kalau memang berturut-turut seperti itu baru insomnia gitu ya. Itu kan salah satu perubahan rutinitas juga tuh ya, Bu ya. Tapi karena tujuan untuk tugas ya udah nggak apa-apa mungkin. Daripada deadline nggak dikejar nanti dimarahin dosen tugas lagi gitu ya, parah lagi. Oke, terus selanjutnya berdasarkan waktunya, Bu. Yang tadi sementara, yang selanjutnya itu jangka pendek atau short term insomnia. Ini durasinya itu terjadi 1 sampai 6 bulan. Nah, ini untuk yang ini kurang lebih penyebabnya sama seperti yang sementara tadi. Masih perubahan rutinitas atau sering dipicu stres. Gitu. Tapi bukan karena pola makan juga ya dok? Ada juga yang minum insomnia gara-gara pola makan? Kalau pola makan mungkin untuk yang kadang sebelum tidur, beberapa jam sebelum tidur itu konsumsi kopi gitu ya. Mungkin itu yang paling sering ya kalau yang soal Kopi banget ya, orang udah gaya hidup pakai kopi gitu ya. jadi malamnya nggak bisa tidur ya wajar sih kalau gitu ya.
Nah, terus yang terakhir yang udah termasuk insomnia kronis itu kalau sudah terjadinya lebih dari 6 bulan. Nah, biasa kalau sudah terjadi lebih dari 6 bulan ini bisa mengganggu kualitas hidup ya, Bu, ya. Ini biasa sudah berkaitan dengan kondisi medis atau Iya. psikologis karena ini ya pastinya sehari-harinya sangat mengganggu sih. Iya sih, jadi ini yang kita lagi terapkan kan ke mahasiswa ya, karena mereka kan pasti nih kalau bukan hanya yang mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang, pasti mereka juga ada kegiatan di kampus, kemudian pulang sampai jam 9 malam, habis itu ngerjain tugas Iya. lagi, akhirnya mereka bergadang. Dan kalau memang itu, perubahan rutinitas yang mungkin pas SMA mungkin ya nggak kayak gitu ya, pas kuliah terus akhirnya mereka kaget dan itu, sering, kurang tidur atau tidurnya larut malam dan sampai nggak bisa tidur harus periksa ke dokter dong kalau kayak gitu. Mhm mhm. Oh, bahaya ya Dok, harus periksa ke dokter? Iya, itu memang kalau pertama kita tidak langsung ke dokter tuh, Bu, Iya. biasanya. Itu karena, belum yang awal-awal tuh belum perlu langsung yang namanya obat tidur. Iya. Heeh, karena memang Tapi boleh harus nggak sih beli obat tidur sendiri gitu? biasanya itu nggak boleh, Bu. Oh, Itu biasanya karena resep harus dokter ya? iya, diresepkan dari namanya karena ini insomnia ini kadang berkaitan dengan kondisi psikologis. Mhm. Ini paling sering itu berobatnya ke dokter spesialis, jiwa. Nah, ini bukan berarti ada stigma yang Iya, buruk ya, Bu, ya. kalau Heeh. kita udah daftar di pendaftaran RS itu ke dokter jiwa, kita udah panik duluan karena orang-orang mesti, "Hah? Hah?" Gitu ya. Padahal bukan berarti itu punya penyakit jiwa, insomnia pun masuknya ke dokter jiwa ya? Iya, itu memang, harus digali lebih dalam, Bu, itu. Itu sudah masuk dokter spesialis itu ya, Bu, ya, heeh, Dokter dokter penyakit jiwa. jiwa itu. Dokter jiwa pun mereka akan mungkin ada asesmen atau menanyakan atau apa, akhirnya mengkerucut, "Oh ini gangguan kejiwaan nih," atau memang, "Ah Mhm cuma mhm. insomnia biasa," gitu. Iya, betul betul, itu Nanti perlu digali lebih jauh sih. asesmen gitu ya. Tapi kalau sebenarnya penggunaan obat tidur itu kan ada nih obat tidur yang suka dibeli di apotek atau di warung-warung itu, Mhm. diperbolehkan nggak Dok? Aku soalnya pengen tidur nyenyak nih, aku nggak bisa tidur semalam gitu-gitu, boleh nggak? Kalau untuk obat tidur itu pastinya harus dengan resep dokter ya yang paling baiknya karena, obat tidur ini rentan sekali dengan, ketergantungan tuh, Bu, dengan Iya, ketergantungan dan, biasanya nih efek sampingnya di siang hari ini bakal menyebabkan, lemas atau ngantuk gitu. oh Jadi gitu. memang, dosisnya harus sangat dikontrol dari dokter spesialis Oh, dari jadi spesialis tidak jiwa. bisa sembarangan kalau kamu kurang tidur nih mahasiswa, karena tugas malam tapi aku pengen tidur biar aku lebih refresh, karena memang kalau orang kurang tidur tuh kelihatan banget ya, dari mukanya udah kelihatan sayu gitu ya, udah pucat, mungkin mungkin mata panda atau gimana kan biasanya dari Iya, tampilan visualnya udah kelihatan seperti itu. Nah itu, sebenarnya apa pengaruh sih gadget mungkin soalnya saya nonton drakor ya Dok, itu pengaruh nggak sih dengan, kualitas, kualitas tidurnya? kualitas tidur itu ya, Bu, ya. Soalnya kalau habis nonton drakor emang kayak mata-mata panas gitu. Sebenarnya tapi Iya, emang Bu. iya sih. Ini memang, sekarang semua orang kan megang gadget ya, Bu, Iya, ya, heeh. betul. Tapi, memang yang disarankan kalau orang yang sudah mengalami insomnia itu, Mhm, kan salah satunya itu adalah menerapkan sleep hygiene itu ya, Bu, ya. mhm, Sleep hygiene atau kebersihan tidur. Jadi, pada orang yang sudah mengalami insomnia itu sebaiknya 1 jam sebelum jadwal tidur yang biasanya ini iya, sudah nggak megang HP sama sekali tuh, Bu. iya, Heeh, karena pada malam hari itu, bisa menyebabkan terjaga terus gitu, rasanya iya, bangun terus karena rasanya nggak ngantuk-ngantuk karena iya. entah konten atau yang lainnya Iya gitu. sih, apalagi sekarang kayak gadget itu kan kayak ada apa ya, warna yang menarik, kemudian perubahan dari, apa, loncatan-loncatan di gadget itu yang memang nggak bisa berhenti. Saya tuh Benar. kalau itu suka scroll itu karena memang kayak tertarik kayak gitu, itu kadang suka lupa waktu sampai akhirnya nggak bisa, nggak tidur gitu semalaman, itu pengaruh banget memang ya. Apalagi TikTok ya, Bu, ya? Iya itu kan lanjut, itu nggak perlu diklik aja udah langsung pindah sendiri kan akhirnya akhirnya kita, langsung kayak ketagihan gitu ya Dok. Ya itu mengganggu banget kualitas tidur kita. Bet Nah sebenarnya Dok, seperti apa sih untuk merubah, dari mungkin tadi yang, udah mulai gejala insomnia nih dari mahasiswa, apa yang kita harus rubah dari, supaya kita punya kualitas tidur yang baik gitu? Oke, untuk kualitas tidur yang baik itu, Mhm, yang penting yang pertama itu kalau bisa ya, itu menerapkan, tidur yang di jam yang sama setiap harinya walaupun emang susah ya. mhm, Itu karena itu ada namanya dalam tubuh manusia ini namanya siklus sirkadian, ini untuk yang siklus dalam, sehari-hari mhm, untuk, fungsi tubuh sehari-harinya. Jadi sebaiknya memang tidur itu di jam yang sama setiap harinya dengan durasi yang cukup. cukup. Mhm. Sebenarnya jam berapa sih yang, bagus untuk tidur dan durasinya berapa?
Oke, untuk yang durasinya yang baik itu memang kita, seiring bertambahnya umur Mhm. itu kebutuhan tidur kita itu berkurang. Betul, Heeh. semakin nggak bisa tidur karena sudah tua ya, Dok? Iya, waktu bayi mungkin tidur kita bisa Iya, 10, 11 jam, terus udah bertambah umur lagi remaja itu kurang 7 sampai 8 jam, terus kita memasuki umur, 30, 40, 6 sampai 7 jam. Tapi kalau untuk umur remaja ya, Bu, ya, remaja ini khususnya mahasiswa itu itu tetap yang bagusnya 7 sampai 8 jam ya, 7, Bu, ya, 8 dan heeh. mulai jam berapa? Mulai jam 9 sampai jam 11 malam itu yang paling Oh, idealnya. ideal tuh jam 9 sampai jam 11 seperti saya sih, anak saya selalu menerapkan kalau jam 10 tuh udah mati lampu. Jam 10 malam Oh. batas maksimal untuk apapun gadget, nonton TV itu jam 10 malam mati lampu udah langsung harus pada tidur semua dan kita bisa bangun. Nah itu kan, pengaruh banget ya, Dok, karena ketika kita menerapkan, waktu tidur yang berkualitas itu kayak tidur bangun juga lebih fresh Betul gitu ya, betul, mhm. lebih siap untuk menyongsong hari gitu ya. Mhm. Udah kayak, "Oh ini aku udah siap, beraktivitas." Tapi beda banget kalau yang anak yang insomnia udah kelihatan layu, di kampus juga udah ogah-ogahan, udah kurang tidur, nah udah kayak tidak bersemangat. Nah itu, Iya. seperti itu tuh pencegahannya harus seperti apa, Dok? Kalau anak-anak yang mengalami, insomnia, ya maksudnya belum fatal banget lah, yang masih bisa itu, yang sekali selain tadi harus menerapkan jam tidur atau mungkin apa, makanan atau apa gitu, Dok, Mmm, kalau oke. insomnia itu? Itu yang, sudah mengalami insomnia itu yang sering disebut tuh namanya sleep hygiene, Bu, kembali yang tadi. Iya, heeh. Itu adalah namanya kebersihan tidur. Jadi, selain menerapkan tidur di jam yang sama dan Sama, durasi yang cukup, kemudian ada lagi untuk yang menghindari gadget tadi kalau bisa, tinggalin 1 jam sebelum waktu tidur ya. Terus selanjutnya tuh, untuk makanannya dan minumannya, jadi menghindari kopi, oh. teh gitu ya, dan menghindari makan berat sebelum tidur Gitu. itu. Sebenarnya jarak makan ini boleh agak menyimak, jarak makan ke tidur tuh berapa menit sih, berapa jam sih? Saya sering Heeh, makan 5 menit langsung blok tidur itu nggak boleh ya sebenarnya, karena mhm. metabolismenya belum siap untuk Iya itu, karena sebenarnya selain insomnia juga itu kalau dari habis makan berat langsung tidur itu juga bisa micu asam lambung tuh, Bu, ya, sebenarnya. Tapi memang idealnya untuk sebelum tidur malam, makan berat itu paling lama itu 3 jam ya, 2 sampai 3 jam sebelum tidur malam itu adalah waktu terakhir untuk makan berat. oh berarti 3 jam, berarti aku maghrib harusnya nanti makan selesai ya, Pak. Jangan ngajakin aku makan malam ya, Pak, gitu ya. Tapi emang suka itu, suka apa, ada ujian-ujian gitu ya, suka pengen ada makanan di meja kalau Pengen orang ngemil gitu ya, iya, Bu, ya? kalau ibu-ibu tuh gitu, ada makanan di meja takutnya mubazir, sebenarnya dimasukin ke perut gitu ya, jadi akhirnya Iya. tidurnya langsung blek, makan, itu sebenarnya nggak bagus juga ya, Dok. Nah, Dok, kalau ada gangguan insomnia yang ke mereka ini yang, jangka panjangnya dan itu harus, mereka itu yang efeknya jangka panjangnya jika dibiarkan tuh terus-menerus mau seperti gimana itu kalau insomnia itu dibiarkan sama mereka terus apakah benar-benar jadi gangguan jiwa gitu? Mhm. Oke, Bu, ini kan, berkaitan dengan, gangguan fungsi sehari-hari juga tuh ya, Iya. Bu, ya. Jadi memang, selain selain menjadi penyebabnya, ini juga bisa menyebabkan kondisi jangka panjang yaitu stres sama cemas berlebih tuh, Bu. Yang pertama itu yang dari soal dari mentalnya ya. Heeh, makanya tadi sampai harus berobat ke dokter Mhm jiwa ya, karena mhm. kan itu bukan hal yang sepele ya kalau udah beberapa hari berturut-turut nggak tidur. Kadang kan orang tuh bilang, orang bisa tahan 3 hari nggak makan, tapi kalau 3 hari nggak tidur itu udah harus bahaya banget gitu kan Iya, kata betul orang. betul. Mhm mhm. Kenapa itu, Dok? Ya, itu memang, bisa jadi ada Gangguan ada mental? masalah ada masalah tertentu itu bisa jadi memang ada gangguan Mhm mhm kecemasan, mhm ada gangguan panik yang bisa mhm. menyebabkan, itu mereka susah tidurnya di malam hari itu, Bu, ya. Gitu. Mhm. Jadi kayak, memang kalau mereka sudah ngerasa, berturut-turut nih, walaupun bukan tugas akhir atau walaupun bukan tugas dari dosen, tapi udah ngerasa berhari-hari turut-turut nggak tidur dengan tepat waktu dan kurang Mhm tidur, mhm. segeralah menurut saya sih periksa ke dokter ya amannya ya. Karena mungkin selain dari tadi kualitas tidurnya mungkin ada hal-hal yang mungkin dari kejiwaan mereka atau mental mereka, stres mereka harus digali sama dokter jiwa gitu loh. Iya, Amannya sih seperti itu ya, Dok? betul. Jadi sebenarnya jangan kalau misal fungsi sehari-harinya sudah terganggu, kurang produktivitas itu ya jangan takut, maksudnya jangan takut dengan stigma-stigma untuk Iya itu sih ke ya, dokter begitu ya, jiwa, Bu. jangan Mhm langsung, "Ya Allah cuma mhm. bisa tidur doang," ke dokter jiwa, tapi itu memang harus, segeralah karena takutnya memang akhirnya malah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Mungkin akhirnya, mengalami stres
berat gara-gara nggak tidur. Susah loh, saya aja kalau nggak bisa bayangin orang nggak tidur 3 hari, orang saya aja semalam aja nggak tidur udah kurang banget, ini 3 hari nggak tidur kan berarti ada sesuatu dalam dirinya yang memang harus diperiksakan ke dokter gitu ya, Dok. Betul. Selama ini dokter, pas lagi mengalami menangani pasien ada nggak sih dokter yang memang, Hmm. gara-gara tidur tuh sampai, kurang banget sampai akhirnya mereka jatuh sakit itu ada, Dok? Untuk yang itu kan memang ada yang jangka pendek sama ada yang jangka panjang ya, Bu, ya. Mhm Untuk yang mungkin baru awal-awal ini seperti yang, penyebabnya tadi, itu mhm. awal-awal memang mungkin mereka punya perubahan Iya, rutinitas dan stres, tapi kalau sudah jangka panjang itu memang mungkin ada penyebab lainnya, itu sudah masuk ke gangguan kecemasan, gangguan panik, dan ya mereka, susah untuk di aktivitas juga sehari-harinya gitu tapi karena kurang kurang tidurnya. tidur. Tapi boleh nggak sih dokter meresepkan, ya kalau masih bisa ditangani bisa pakai obat tidur dengan dosis tertentu gitu ya kan, lihat dulu seperti apa sih gitu ya. Mmm, Boleh ya Dok, minum obat tidur asal dengan resep dokter boleh asal dengan kontrol dan resep dokter itu, resep Mbak. dokter dan dokter pun tahu nih, oh ini perlu diresep atau, harus diganti pola makannya atau pola tidurnya, ada advice-advice tertentu dong dari dokter ya setelah ketemu sama dokter gitu Iya kan itu pastinya ada yang pastinya. diterapkan ya, Dokter ngomong-ngomong dokter Evan dari mana? dari Orang Cilacap ya? Gitu ya, kalau dokter Woro kemarin orang Cilacap, kalau dokter dari mana Dok? ya Bu, saya rumahnya dari Tangerang, asalnya Tangerang, dari Tangerang. asli Tangerang. Asli Tangerang. Ini baru masuk ke Cilacap kurang lebih 6 bulan, baru 6 bulan di Baru sini. 6 bulan di sini, gimana sih rasanya Cilacap Dok? Cukup nyaman di Serius Dok, sini. nyaman? Ini akhir-akhir ini juga lagi agak adem ya Adem ya, biasanya sih, suasananya. lebih panas dari ini sih, cuman karena sekarang ini lagi adem banget. Tapi sejauh ini 6 bulan di sini dokter udah mulai, ya inilah kota yang mungkin akan menjadi masa depan dokter gitu ya. Iya, ini ya suasana yang berbeda sih lumayan seru ya. Tapi sebelumnya dokter di Cilacap sebelumnya di mana? Untuk tempat prakteknya atau Eee, Domisilinya? Kan Tangerang, sebelumnya di Cilacap sebelum di mana ada tempat prakteknya? untuk sebelum ini, untuk internship-nya itu saya baru dari Kupang tahun Jauh lalu. Iya Cilacap, iya. Mhm. dari Kupang ke Cilacap, kan aku nggak deket-deket di Tangerang atau Mhm. Kupang, tapi milihnya Cilacap gitu. Iya itu pengen mencoba hal baru aja sih, coba tempat baru, suasana baru itu. Mumpung masih single ya Dok, dokter masih single loh Dokter Evan ya, luar biasa Dokter Evan. Tapi 6 bulan ini langsung di klinik Amalia Bunda di Cilacap ini, Iya sebelumnya ada di, Rumah Sakit Santa Maria Rumah juga. Sakit Santa Maria gitu ya. Dokter, berarti langsung masih dokter umum ya belum, Iya betul, sekarang masih praktek di Santa Maria, dan di Klinik Amalia. klinik Amalia Bunda. Jam berapa Dok prakteknya? Saya mau ketemu dokter soalnya. Oh, itu untuk detailnya harus pantengin Instagram-nya terus ya, itu Hari ada dokter, ada, tapi kadang, jamnya beda-beda. jam beda-beda, oh. Jadi ya memang harus, follow dan lihat ya, lihat. Nah, follow Instagramnya Klinik Amalia Bunda biar tahu ya jam, praktek Dokter Evan. Kalau mau milih-milih dokter biar nanti kalian bisa sehat mental, sehat jasmani dan rohani, carilah dokter yang ganteng ya. Jadi nanti langsung, "Ah, aku belum apa-apa udah sembuh," gitu kan. Ya Dok, bercanda ya Dok ya. Aku Aman. tanya lagi Dok, memang sih kalau mahasiswa yang dihubungkan dengan insomnia ini jelas banget mereka bakal kena gitu ya. Kalau memang udah tua kan memang tadi dokter bilang, pengurangan jam tidur gitu. Kalau anak-anak mahasiswa kan memang harusnya mereka jam normalnya 7, 8 jam dong tidurnya, tapi mengalami pengurangan seperti itu kan itu bahaya banget ya. Apakah ada pengobatan sederhana yang bisa dilakukan sendiri di rumah? Tidak perlu pakai obat tidur gitu Dok? Atau minum Oke, minum untuk supaya itu gimana nggak? pengobatan itu ya, Mhm, untuk pengobatan itu, kembali kembali lagi ke yang namanya sleep hygiene yang tadi itu, Bu. mhm. Jadi kalau misalkan, memang durasinya sulit untuk mencapai 7 sampai 8 jam itu, tetap kembali ke semaksimal mungkin aja ya, Oke, semaksimal mungkin. Mungkin kalau butuh istirahat di siang hari, itu istirahat lagi di siang hari. Memang untuk istirahat di siang hari itu tidak menggantikan kualitas tidur yang malam harinya. hilang di malam hari itu ya, tapi, eee, masih baguslah untuk mengganti waktu yang kurang itu ya, heeh. Terus selanjutnya tadi yang layar, HP, gadget, Disingkirkan dulu gitu ya. terus kemudian, kondisi tempat tidurnya tuh jadi dikondisikan, senyaman mungkin yang paling suka mungkin kalau sukanya suasananya dingin, Mhm, ya suasananya sejuk, sejuk gitu ya, disesuaikan. yang bersih lah ya, kamarnya jangan berantakan. Lu maksudnya suka
gantung-gantung pakaian juga itu kalau kamu tidur, ih itu pakaianku belum dicuci kan jadi nggak tidur juga kan. Iya jadi itulah keadaan, kamar tidur juga harus nyaman. Jadi kan akhirnya atau mungkin harus sleep call dulu ya sama pacarnya Oh, mungkin ya. iya. Sampai ini anak saya itu suka geletakin HP ternyata masih telepon-teleponan itu ya, mungkin sampai berpacu dengan adiknya, "Aku 30 menit loh semalam," gitu. Itu juga bahaya banget sebenarnya ya, Dok, Tapi ya. malah bukannya jadi nggak tidur ya, Bu, ya? Karena malah ngobrol-ngobrol terus ya? Jelas ya. Itu memang kayak didongengin mungkin ya, mungkin Mungkin ada ya bisa, heeh. tapi itu juga berbahaya Kak, buat Kalau anak. nyamannya begitu ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Dok. Aduh jangan bilang nyamannya kayak gitu, nanti anak saya malah ikutin aku setiap hari. Olahraga nih, Dok, olahraga yang memang untuk membantu kualitas tidur kita itu seperti apa olahraganya? Ya olahraga ini kembali lagi ke Aku harus capek-capek angkat besi gitu biar nanti lelah terus tidur gitu ya, enggak juga ya. kembali lagi ke hobi dan, Mhm. kapasitas fisik masing-masing tuh ya, Bu, Iya, ya, heeh. Kalau memang di mahasiswa sekarang kan, banyak yang mungkin punya hobinya futsal, punya hobinya, bola atau lari, itu tetap bisa dilanjutkan aja sesuai hobinya, heeh. Mungkin mungkin seminggu bisa 2 sampai 3 kali, itu bagus. Tapi kalau untuk yang mungkin biasa belum punya hobi mhm, yang bisa dilakukan bareng-bareng, untuk olahraga yang disarankan itu olahraga olahraga yang berintensitas, sedang, mhm, itu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, mhm. itu dalam seminggu minimal 5 kali. Jadi durasinya itu minimal 150 menit gitu ya, itu yang paling bagus ya. Tapi Mungkin jalan kaki gitu. jalan kaki ya, iya memang sekarang udah lagi jadi apa ya, hype maksudnya FOMO gitu ya, jalan-jalan, jogging itu juga bisa mempengaruhi kita menjadi lebih sehat, lebih kayaknya kalau udah aku juga ngerasain sih, Dok, kalau udah capek banget di siang, tidurnya berkualitas, enak, blek gitu langsung tidur gitu, tapi memang saya blek terus sih, Dok. Mhm. Pokoknya kalau udah bawa bantal udah pengennya hawanya tidur gitu ya, karena ibu-ibu sih ya. Terus, saya juga mau nanyain, Dok, sebenarnya tadi ya selain dokter bilang minuman yang, dihindari itu kan kayak kopi, terus teh gitu, Mhm. heeh, itu memang harus dihindari banget karena memang berpengaruh dari kualitas tidur kita. Mhm. Oke, kadang-kadang memang, Oh ya kayak gitu ya? yang reaksi tubuh kita terhadap yang masing-masing zat itu beda ya, Bu, ya. Oh, Ada memang, eee, tetap ngopi di sore sampai malam hari itu, malamnya tetap bisa tidur. Tidak kayak nggak pengaruh gitu ya, karena udah setiap harinya udah sering minum kopi dan kopi betul, teh gitu. mhm. Tapi ada juga beberapa yang sering ditemukan itu, minum kopi terus langsung deg-degan tuh, Bu, Iya, deg-degan yang terus terpacu, rasanya jantung berdetak gitu ya, terpacu gitu ya. iya rasanya kayak, terbangun terus Iya, gitu sampai, iya paling jantungnya berdetak. berdebar-debar gitu ya. Ketemu dokter saya sih berdetak-detak jantungnya, Dok. Iya, Soalnya saya, kemarin ke dokter Woro ya, sekarang saya nggak tahu kalau dokternya cowok datang, tahu gitu aku dandanin cantik. Bercanda, Dok. Terus iya, ini, Dok, saya juga mau nanya, kalau kadang-kadang tuh ngerasa kita kan ngerasa tuh jam tidur kita udah baik banget nih, saya udah bobo jam 9 malam, bangun jam 5 pagi itu udah banget bagus banget kan kualitas kita tidur, tapi kayak ngerasa masih ngantuk mhm itu mhm. kenapa? Itu kenapa tidur kita nggak berkualitas atau karena mimpi semalam atau kenapa ya kok bisa Mhm. seperti itu? Kemungkinan karena apa mungkin, Dok? Itu apa jam tidur di malam harinya itu udah sama terus, Oh, itu durasinya pas sudah cukup atau belum itu, Bu, biasanya? saya suka kebangun-bangun sih, Dok. Apa Mhm. walaupun durasi cukup tapi tetap kebangun-bangun itu tidak berkualitas berarti judulnya ya? Itu kalau terbangun tuh udah salah satu, tidak berkualitas juga sih kadang. Mhm Saya mhm. suka mikirin soal Mmm, sesuatu hal jadi suka kebangun. heeh. Oh ya ini kita live di PMB-PNC sama di Instagram Klinik Amalia Bunda. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya soal apapun bisa mumpung ada Dokter Eva nih, tidak hanya insomnia saja, mungkin mau nanya, "Gimana sih Dok cara menghindari pinjol?" gitu ya, enggak juga kali. Tapi soal seputar kesehatan kalian ya mahasiswa kita, saya kepengen mahasiswa kita selain cerdas juga mahasiswa yang menuju generasi sehat gitu ya. Jadi tidak hanya berkualitas dalam sisi akademiknya, tetapi non akademiknya mereka punya mental dan fisik yang kuat. Tapi memang iya, Dok, anak-anak zaman sekarang itu kan memang, beda banget,
kita seumuran nggak sih? Enggak ya? Beda Sama beda dikit, beda Bu. beda Iya betul. tapi zaman sekarang Gen Alpha apa Gen Z kali ya, Gen Z gitu itu Mhm. berbeda banget ya dari mereka kualitas hidupnya, mereka pola makannya, mereka nongkrong-nongkrong, mereka tuh kalau nggak nongkrong tuh kayaknya nggak iye banget, kayak mereka sekarang ikut-ikutan FOMO, suka dugem, suka mungkin, live musik itu juga mempengaruhi banget ya dengan hal-hal seperti alkohol, mungkin Iya iya. ngerokok, itu pengaruh nggak dengan kualitas, tidur? Rokok Itu, kalau rokok mungkin tidak berpengaruh secara langsung tuh ya, langsung Bu, ya, ya? heeh. Kecuali memang ada yang penyebab-penyebab lain itu Lainnya, kayak yang mungkin alkohol atau mungkin, eee, kopi dan mhm. pola makan yang tidak teratur itu sih, Bu. Iya, Mhm. ini ada pertanyaan sih Dok, Mhm satu mhm. aja nih ya Dok, mau tanya dong kalau misal buat mahasiswa yang kerja di coffee shop dan sudah biasa ngopi dan tidur agak maleman, kadang untuk nugasnya bagaimana ya buat kesehatan ke depannya? Ya kamu jangan kerja di coffee shop. Ya udah gimana Dok, supaya mereka ya paling tidak ya, mungkin bisa ini ya, tetap menjaga kualitas pas siang mungkin ya Dok ya? Mhm. Dia kerja di coffee shop, Iya. suka tidur malam. Akhirnya kan mungkin jadi, bagaimana ya buat kesehatan ke depannya kan suka nugas juga katanya Dok, itu pertanyaan mau Mhm. tanya dong, kalau misal buat mahasiswa yang kerja di coffee shop dan sudah biasa ngopi dan tidur agak maleman, kadang untuk nugas, bagaimana ya buat kesehatan ke depannya? Oh, ini jadi, maksudnya kerjanya shift gitu Iya, ya? Untuk dia sampai kerjanya malam tuh, heeh ya heeh. mungkin siangnya lebih berkualitas bobo gitu mungkin Dok ya? Iya, untuk kerjanya shift terus, mungkin, di malam harinya tuh lebih sering untuk ngerjain tugas gitu ya? Heeh heeh. Itu, kalau bisa kembali lagi ya ke durasi tidurnya itu, atau ganti dengan istirahat di siang hari, Mhm, atau mungkin, kalau bisa waktu untuk nugasnya yang diubah gitu ya. oh gitu. Tapi, memang kadang masalahnya itu kalau di siang itu kadang otaknya tuh rasanya nggak on gitu ya, Bu, Iya ya. sih. Jadi untuk salah satu masalah Iya, juga ya. soalnya kalau siang kan kayak kita kan bukan kelelawar ya, kalau siang kan lagi seneng-senengnya ketemu Mhm. sama temen atau mungkin lagi ya memang ada interaksi dengan orang gitu Mhm kan, suka kurang tidur. Tapi malamnya juga dia harus kerja, mungkin dia sebenarnya udah ngantuk banget tapi kan demi demi mhm. tugas, demi cuan gitu ya, mungkin Betul akhirnya mereka betul. tetap bertahan. Ya mungkin mereka harus tetap, memperhitungkan kualitas tidur Ya jadi ini salah satu masalah juga sih jadi, mhm kalau bisa mungkin, mhm, untuk tugas itu tetap dicicil ya, untuk iya, dicicil, tetap dicicil dan jangan sampai sampai malam itu sampai terlalu begadang, mhm, atau mungkin mengganti mengganti waktu tidurnya, waktu istirahatnya. iya, waktu istirahatnya di siang Iya, hari gitu ganti ya. waktu istirahatnya. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada waktu istirahat, istirahatlah. Mhm Jangan dipaksakan, karena kita juga badan kita yang bisa mengukur tuh diri kalian. Kalau udah ngerasa capek banget, saya juga kadang tidur di jalan sih, karena udah ngerasa capek banget, masa tidur di mana gitu ya. Terus ini Dok, ada pertanyaan lagi, pernah microsleep di jalan pas malam? Microsleep itu kayak suami saya loh, tiba-tiba lagi nyetir, plek, itu ini banget loh, bahaya banget itu. Wah, Kenapa Dok oh. itu? Apa karena faktor ngaruh nggak sih faktor, kegemukan dengan microsleep? Oh, itu microchip udah bahaya ya? Heeh, Bahaya banget ya? sangat bahaya itu kalau misalkan lagi naik motor atau naik mobil, Mhm. nggak sadar, terus bisa terjadi hal yang nggak diinginkan itu ya atau Mhm. microchip ya. Berat badan atau kurang tidur atau nggak sih? Atau memang itu udah Yang paling penting itu karena kecapean ya, Bu, sebenarnya. kecapean ya? Karena kecapean, kurang tidur, terus jadi kompensasi tubuhnya itu tiba-tiba ya udah terlalu kurang istirahatnya, jadi tiba-tiba microchip gitu ya. Microsleep, iya Mhm. microsleep. Saya kalau di perjalanan sama suami, bukan liatin setirnya dia sih, lihat matanya dia, Mmm, soalnya takutnya mhm dia menutup mata dengan tenang. mhm. Maksudnya dia langsung microsleep terus langsung, arah pandangan tidak terlihat kan saya bahaya banget. Itu saya pasti banget langsung berhenti, untuk istirahat ya, karena itu kan bahaya banget mengganggu, perjalanan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga bawa anak-anak gitu ya. Ini pertanyaannya agak pertaruhan antara memilih tubuh yang baik tapi nilai tidak baik dan tubuh tidak baik tapi nilai baik. Ini mahasiswanya memang quote hari ini nih ya bener, pertaruhan antara memilih tubuh yang baik tetapi nilai tidak baik dan tubuh tidak baik tapi nilai baik. Manajemen waktu dong, gimana sih? Ini aku dokter aja nggak bisa jawab, aku bisa jawab, aku aja bisa jawab nih, manajemen waktu guys. Iya mungkin gitu ya Dok ya. Iya, Jadi betul betul betul, Bu. manajemen waktu, Heeh. jadi waktu kualitas tidur kalian harus diatur sama diri kalian mungkin ya Dok? Tapi emang, kadang memang kita punya tuntutan akademis ya, Bu, Iya ya. betul, Tuntutan akademis, pengen ngejar, nilai, heeh. tapi, eee, ini untuk kalau kita masih umur remaja mungkin tubuh kita tuh masih kuat gitu ya, Iya, tubuh kita masih kuat, tidurnya sedikit,
nggak butuh istirahat banyak itu. Tapi nanti kalau sudah mulai masuk umur 30, umur 40 itu nanti baru bakal terasa efeknya, dampaknya gitu ya dari kurang tidur dan begadang itu. Jadi mungkin kalau misalkan memang sekarang ada tuntutan akademis tetap dilakukan nggak apa-apa gitu, masih toleransi gitu ya Bu ya. Tapi jangan lupa tetap sadar dengan kesehatan diri sendiri aja, jangan sampai berlebihan deh. Tapi jujur Dok, waktu jadi dokter pas kuliah itu kan dokter juga kurang tidur kan? Oh benar. Ya kadang-kadang ya Bu ya. Tapi tetap bisa manajemen waktu lah ya. Itu Kan tetap manajemen waktu. kalau kita kan di Indonesia tuh kalau jadi dokter itu kan tingkatan yang benar-benar akademiknya harus pinter, harus apa, harus belajarnya giat banget, full gitu, kurang tidur. Dokter juga dulu ngalamin kayak gitu ya? Mungkin awal-awal yang dalam perubahan rutinitas itu belum terbiasa, tapi lama-lama kalau kita mungkin sudah paham apa pace-nya ya mungkin Ya. namanya itu lebih bisa mengatur waktu lagi sih gitu ya. Berarti sebenarnya seiring waktu bisa mengetahui ya keadaan, oh kita bisa ngatur diri kita sendiri gitu Iya. kan. Saya juga, oh Dok usia saya kan udah 40 ke atas ya, itu ngerasa juga sih durasi tidur kita sudah mulai berkurang Iya, loh. iya. Kenapa ya Dok? Padahal saya nggak memikirkan apapun, tapi tidur tuh kayak bangunnya cepet gitu loh, kayak ya udahlah udah jam 4 jam 3 bangun gitu. Itu normal menurut dokter? Ya itu dari emang durasi sering bertambahnya umur itu emang berkurang terus Saya Bu, nggak tahu. heeh. Tapi selama masih bisa hidupnya fungsinya sehari-hari berkualitas itu ya nggak Tetap apa-apa. semangat pagi. Dulu saya pernah berpikiran, ibu saya kenapa bangunnya selalu pagi gitu ya, kenapa sih kita masih ngantuk-ngantuknya dia baru udah bangun, karena usia tuh pengaruh juga dengan kualitas tidur Iya, kita ya. Iya sih, padahal sebenarnya saya nggak mikirin apapun, misalnya udah tenang, udah tidur, tapi kayak durasinya berkurang gitu. Makan pun gitu, nggak kalau sekarang lagi makannya lagi senang-senang, lagi banyak-banyaknya ya Dok ya. Terus makanan Dok, makanan yang menurut dokter untuk menghindari insomnia itu apa? Mungkin makanan yang sayur gitu-gitu ya Dok, atau gimana? kalau makan tetap Yang pola kenyang. makan seperti biasa aja ya Bu ya, pola makan seperti biasa, menghindari zat-zat yang tadi sudah disebutkan sebelum tidur, terus kebiasaan makannya jangan makan berat 2 sampai 3 jam sebelum Iya. tidur malam, udah sih itu nggak ribet-ribet ya Nggak ribet-ribet sebenarnya. sih ya, yang penting kenyang gitulah ya, Iya, apapun yang penting kenyang, insya Allah kualitas tidur kita juga bagus ya. Yang penting jangan itu tadi kopi, teh, alkohol gitu, itu yang perlu dihindari karena itu akan mengganggu kualitas tidur kalian. Ya, tapi ada juga sih Dok yang berpikiran bahwa kualitas tidur itu kalau nggak berdoa gitu, ngaruh nggak sih? Kalau kamu nggak berdoa tuh kamu nggak bisa tidur, itu pada pertanyaan orang tua seperti itu, tapi enggak ya sebenarnya. ya mungkin itu supaya buat hati kita lebih berkurang bebannya gitu ya Bu ya. Jadi Jadi biar nggak banyak pikiran. iya, jadi mau dilakukan aja silahkan sih nggak Iya, apa-apa. tapi tadi dokter bilang 3 hari berturut-turut. Emang itu 3 hari berturut-turut nggak tidur itu bisa ada orang seperti itu? Ada nggak sih kasus yang dokter pernah baca atau pernah ketahui itu berapa orang berkuat tidak tidur? Oh ya maaf tadi itu bukan 3 hari berturut-turut Oh ya, Bu. Jadi dalam seminggu itu terjadinya 3 kali. Oh. Jadi bukan 3 hari berturut-turut, mungkin terjadinya Senin, Kamis, Sabtu gitu. Nah itu. Iya. Heeh. Terus sebenarnya kalau ada pernah dokter yang tahu berapa orang kuat tidak tidur? Berapa orang kok tidak tidur? Itu kalau kita lihat ada konten-konten kadang tuh ya Bu sampai ya. live 24 jam, Heeh. 48 jam, 30. Itu beneran itu apa bohong apa? Ini mereka pakai doxing atau pakai apa? Ya itu bisa jadi mungkin mereka konsumsi kopi terus ya, tapi kalau Itu udah berbahaya banget ya, Dok, ya? berbahaya, udah masuk sehari nggak tidur sama sekali itu aja mungkin itu udah terjadi perubahan mood, terjadi perubahan pikiran dan lain-lain itu ya. Iya. Dok, ini ada pertanyaan, boleh nggak sih di luar insomnia? Solusi untuk badan ekto agar BB naik gimana Dok? Ekto tuh apa sih? Badan apa tuh badan itu? Ekto, kurus banget ya? Badan ekto agar BB naik gimana Dok? Oh badan ekto agar BB naik ya. Itu kayaknya suruh makan banyak dong. Kamu nggak doyan makan buat aku aja. Aku kan bikin kurus Mbak gitu ya. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Solusi untuk badan ekto agar BB naik gimana Dok? Ya ini badan yang tipenya ekto ini kadang-kadang emang udah makannya banyak, Oh, tapi karena sistem metabolismenya itu dia sistemnya tipenya cepat, itu dia tuh badannya kurus terus gitu Bu. gimana caranya jadi badan ekto ya? Itu memang ada ya Dok yang seperti itu ya? Itu ada, itu memang harus dibarengi dengan konsumsi proteinnya memang
Oh, komposisi makanan proteinnya harus dibanyakin, dibanyakin dan harus dibarengi dengan olahraga juga sih. iya iya, Dibarengi olahraga yang sifatnya itu untuk, membentuk membentuk otot ya. untuk Jadi otot. itu kalau bisa yang latihan beban sih begitu. Tapi iya sih, saya, Mhm, karena mungkin metabolismenya mmm. cepat ya, habis makan langsung ke kamar mandi, itu kan Oh, juga itu ekto berarti kayak gitu salah satunya? itu biasa harus dilihat dari komposisi Oh, tubuhnya dari sih, Bu, tubuhnya ya. Jadi komposi tidak bisa langsung itu ekto gitu iya, juga ya. heeh. Tapi dia bisa tadi mahasiswa yang ditanya itu, dia udah mengkon ekto mungkin mungkin kamu solusinya harus makan sering, mungkin makan banyak gitu Iya, ya, terutama yang, protein. proteinnya sih ya, Protein heeh nih, heeh. makan ayam 1 buntung gitu, tapi jangan lupa ajak saya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dok mau tanya, saya sering bergadang karena kepikiran sesuatu jadi nggak bisa tidur, solusinya gimana ya, Dok? Diboboin sama Mas. Enggak ya. Gimana, Dok, solusinya? Mau tanya, saya sering bergadang karena kepikiran sesuatu. Nah, kepikiran sesuatunya harus tahu dulu kepikiran sesuatu apa Mhm. mungkin ya. Iya, ini kepikiran sesuatu, yang pertama jangan lupa, cerita ke orang terdekat ya, Mhm, cerita ke orang terdekat, terus, apakah itu udah kalau sudah mengganggu sampai sehari-hari itu, mhm. mungkin durasinya udah lebih dari yang tadi udah masuk insomnia kronis, Nulis, heeh, sehari-harinya udah jadi lemas, jadi, nggak produktif. produktif. Jangan takut untuk periksa atau konsultasi ke dokter spesialis Dokter jiwa ya. spesialis jiwa, ya nggak usah takut, karena memang itu demi kalian, biar punya masa depan cerah. Jangan sampai gara-gara kalian takut, masih ragu untuk berobat atau menanyakan konsultasi ke dokter, akhirnya kalian malah menjadi masa depan tidak cerah atau madesu, masa depan suram gitu ya. Mendingan lebih baik konsul ke dokter Evan dulu dong, ngobrol, "Dok, ini seperti ini." Nanti mungkin dokter Evan bisa mengarahkan ya Bisa. solusinya seperti apa, karena kan nanti, oh ini mungkin, ada advice harus ke dokter jiwa atau Mhm. dari pola makan kalian gitu ya, mungkin bisa seperti itu ya, Dok, ya. Bisa. Jadi digali dulu kenapa kalian bisa tidurnya, kepikiran apa gitu ya. Kalau kepikiran utang sama. Dok, selain kopi, hal apa saja sih yang bikin insomnia atau sulit tidur? Selain konsumsi kopi ya, mhm, selain konsumsi kopi itu ada yang tadi pola makannya yang makan berat Mhm bisa sebelum tidur, terus ada stres dan kecemasan mhm. bisa, konsumsi obat-obat tertentu tapi jarang sih ya mungkin Iya, ini ada kondisi medis medis lainnya, lainnya. yang lain terus perubahan rutinitas atau memang kadang yang shift malam, ada shift malam ya itu penyebabnya ya. Kadang shift malam itu juga harus kita tahu dulu seperti apa sih sebenarnya. Makanya kalau dokter banyak tanya atau sedang asesmen kalian atau mencari kronologi, itu karena memang untuk mengarah kemana gitu ya. Ih, dokter kepo, masa ditanyain kayak gitu sama dokter, padahal dokternya lagi mencari tahu nih seperti apa, karena kan harus asesmennya harus cepat gitu ya, harus tepat gitu. Ada lagi nih, Dok, yang tadi ini nanya banyak sih. Berarti misal konsumsi kreatin tiap hari amankah, Dok? Soalnya kreatin kan proteinnya 5 gram. Ini anaknya tadi ekto itu, Oh, konsumsi kreatin ya? oh 5 gram, aman nggak sih setiap hari? Kreatin itu apa sih? Itu, yang salah satu suplemen suplemen untuk pembentuk otot Heeh, itu. Ya untuk konsumsi, kreatin tetap yang sesuai yang disarankan ya, sesuai yang disarankan. mhm, Itu memang kalau kalau bisa tetap, konsul, sambil konsultasi dokter mhm, atau kalau punya trainer mhm, masing-masing, untuk apa, mhm, programnya gitu ya. iya. Mhm. Jadi, kreatin juga kalau kamu yang, masih ragu sih takut banget mendingan nanya ke dokter ya. Mhm Mungkin mhm. kreatin tuh yang buat rambut, ada ya kreatin buat rambut? Enggak ya? Kayaknya iya, Bu. Kreatin buat rambut. Dok, kalau kerja shift malam, apakah durasi jam tidur di siang hari harus tetap sama 8 jam? Hmm. Oke, kalau, durasi tidur di siang hari itu, bukan sebagai pengganti kualitas tidur yang di malam hari itu, tapi memang, itu salah satu supaya, istirahatnya aja, jadi kompensasi istirahatnya, Mhm, durasinya, ya kalau misalkan, kalau badan sampai udah nggak terasa capek waktu bangun, ya udah nggak apa-apa sih. nggak ada Jadi apa-apa ya? itu bukan sebagai pengganti yang idealnya sih Oh, sebenarnya. Hmm. jadi kalau misalkan durasinya ya, harus bisa bagi waktu lah ya, Iya manajemen waktu. betul. Jadi kalian juga bisa mengontrol diri kamu. Sebenarnya kalau udah ngerasa capek banget itu udah kelihatan banget kan, Mak, Mhm. kayak udah tidak produktif, Betul. udah ngerasa lemas, itu udah yang memang harus diimbangi dengan, "Oh ya berarti aku harus istirahat," gitu ya. Sebenarnya untuk mengukur diri sendiri sebenarnya bisa ya, Dok, ya, "Aku Mhm. kayaknya udah ngerasa capek banget, badanku ada yang salah," itu kan bisa sebenarnya. Bisa banget, heeh. Dari mulai kan udah kelihatan nih pas aku kemarin
ceria nih, oh kok Mhm. sekarang aku murung berarti aku kurang tidur, kan bisa kelihatan Bisa banget, heeh, ada bisa perubahan ngukur. mood, jadi lemes gitu ya. Iya, Mhm. ya silakan mau ada yang tanya nih, tanya banyak banget ya ternyata di PMB-PNC. Tapi ini juga saya mengingatkan bahwa Klinik Amalia Bunda itu, selain yang ada di Dokter Rajiman itu juga, bisa konsul ke Dokter Evan, ada beberapa dokter ya, Dokter Woro, kemudian kita buka setiap hari ya, spesialis juga ada di situ kan, silakan follow Instagram-nya di Klinik Amalia Bunda. Nanti kalau mau Dokter Evan harus follow dulu biar tahu nih Dokter Evan prakteknya hari apa gitu ya, Dok. Jadi biar tahu langsung ketemu Dokter Evan, kayaknya kalau orang sakit ketemu Dokter Evan langsung sembuh deh. Iya, amin ya, Bu. Amin amin amin. Ya itu kayak sugesti loh ya, ketemu orang yang kan kayak gitu juga pakai Mhm. sugesti, Dok. Orang tuh kalau apa-apa ngerasa udah ketemu dengan orang yang klik itu tersugesti. Semoga nanti kalau kalian sakit ketemu Dokter Evan belum dikasih obat udah sembuh gitu kan. Oke. Jangan lupa periksa cek IG-nya ya. Cek IG-nya ya, follow Instagram-nya ya, Klinik Amalia Bunda. Oh ya, harus juga ngingetin, besok itu kita mandiri khusus udah mulai tes ya, tes jalur mandiri khusus kita, buka untuk seat beberapa aja di Politeknik Negeri Cilacap, ada beberapa prodi, silakan kalian sudah terdaftar, besok datang jam 7 pagi untuk bisa ikut tes di mandiri khusus dan langsung pengumuman di tanggal 24, oke. Nunu siap-siap jadi tukang foto, besok ada live streaming, besok pada berangkat ya. Ada pertanyaan lagi, Dok. Dok, kondisi apa saja yang mengharuskan kita untuk konsultasi ke dokter dan harus minum obat untuk membantu tidur? Mhm. Kondisi seperti apa? Oke, karena gangguan tidur itu kalau sudah jangka panjang seperti yang disebutkan tadi Mhm, itu berkaitan dengan kondisi mental seperti gangguan kecemasan mhm, atau gangguan panik mhm, atau ada depresi depresi, dan lainnya. mhm, Nah, itu kalau misalkan sudah dalam mungkin, sudah mengganggu fungsi sehari-hari ya, sudah mengganggu iya, fungsi sehari-hari, itu nggak bisa, bekerja dengan baik, nggak bisa belajar dengan baik, nggak bisa konsentrasi, mhm, terus mungkin, nggak bisa cerita soal masalahnya dan lain-lain. Nah, mhm, itu baru kita butuh berkonsultasi ke dokter butuh konsultasi ke spesialis. dokter spesialis ya. Jadi pokoknya nanti, semua harus dikonsultasikan dengan dokter sih, tidak Mhm, bisa kalian langsung ya boleh sih sebenarnya kalau searching googling ya, tapi ini juga akan membahayakan kalau memang tidak ketemu dengan yang tepat gitu ya. Silakan datang aja ke dokter Evan untuk bisa konsultasi. Oke Dok, mungkin ada tambahan Dok untuk yang insomnia ini supaya mahasiswa kita itu, selain walaupun mereka terbebani dengan tugas-tugas, mhm. yang ada di kampus, tapi mereka tetap bisa menjaga kualitas tidur mereka, kualitas hidup mereka. Seperti apa Dok mungkin yang, mungkin harus bangun pagi atau tidur yang cukup atau seperti apa atau tadi makanan gitu Mhm. mungkin. Untuk tips-tipsnya ya, Tips-tipsnya, iya, tipsnya untuk, seperti apa dong? tipsnya ini kembali lagi ke pola hidup yang sehat ya, pola hidup Mhm, yang sehat, selain pola hidup dari fisiknya juga mentalnya, dari mentalnya, dari otaknya juga otaknya gitu. juga, Jadi, untuk yang tadi, yang sleep hygiene, mhm, kita menerapkan kondisi tidur yang enak ya, enak, suasana yang enak, terus makan makanan yang, eee, menghindari yang bikin kita terbangun, mhm, terjaga di malam hari gitu. Terus kemudian durasi dan waktu tidur yang sama setiap hari setiap kalau hari, bisa, terus manajemen waktu, mhm, manajemen, stres dan lainnya gitu. Mungkin, ya selalu punya orang aja untuk diceritain gitu ya kalau mungkin punya masalah punya gitu. masalah, Mhm. Terus olahraga ya, olahraga mungkin udah, sesuai dengan hobi hobi masing-masing, mhm, atau kalau nggak bisa olahraga yang berat, untuk yang tadi itu minimal seminggu tuh 150 menit ya. mhm, Yang paling gampang mungkin, jalan kaki, kan di samping-samping bisa tuh iya, di stadion ya, bagus. bisa jalan di Mhm, kampus, jadi kamu ke kampus jalan kaki aja, jadi itu sama sekalian olahraga mungkin ya Dok ya? mhm. Iya, ke kampus jalan kaki berangkatnya mepet 5 menit, wah terlambat masuk dosen push up lagi, itu kan sama olahraga, betul kan? Oke Dok, terima kasih Dokter Evan sudah memberikan pencerahan ke kita tentang insomnia, udah ngasih tips-tips juga kan, nggak usah takut, nggak usah ragu kalau kalian ngerasa perubahan dalam diri kalian yang tidak seperti biasanya, kalian tidak bersemangat, lemah, lesu, layu, kemudian pucat pasti, bukan kurang duit ya, kurang darah, itu segera konsultasikan ke dokter dan saya juga memberikan tips-tips bahwa tadi dokter bilang bahwa olahraga yang cukup, makanan yang teratur, manajemen waktu,
dipersiapkan ruang tidurnya yang rapi, yang nyaman, kemudian pola makan, kemudian stres, ada orangnya untuk berbagi gitu ya. Dan mungkin itu adalah salah satu tips-tips yang tadi Dokter Evan bilang bahwa semuanya sebenarnya bisa diatur, diukur oleh diri kita sendiri gitu ya, Dok, ya. Ada tambahan lain, Dok, closing statement, Dok, mungkin buat mahasiswa politeknik yang memang kestresannya tinggi gitu ya, jangan stres-stres lah, hidup bisa di ini mungkin ya. Gimana, Dok, closing-nya? Quotes hari ini. Quotes hari ini, kadang mahasiswa emang pengen mungkin mengejar akademik, mengejar soal ya pengen dapat nilai bagus gitu ya. Iya, Tapi memang tetap kembali lagi ke sinyal-sinyal dari tubuh kita gitu ya, sinyal-sinyal dari tubuh kita. Kalau misalkan memang sudah nggak mampu, tetap dilakukan sesuai dengan kapasitas tubuh kita aja ya. Kalau dari aku sih quotes hari ini, berbahagialah kalian, walau bahagia dicari di sekitar kalian. Oh, enggak ada hubungannya ya. Super sekali ya. Bahagia itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kalian harus melihat, oh sisi bahagiaku di mana. Carilah kebahagiaan itu dari diri kalian. Menurut aku sih kayak gitu quote hari ini. Karena aku hari ini lagi sedih, tapi aku ketemu Mbak Evan jadi berbahagia. Ternyata aku ketemu Pak Evan jadi bahagia, aku ada di situ. Terima kasih Dokter Eva sudah datang di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap, sudah memberikan pencerahan kepada mahasiswa Sivitas Akademika Politeknik Negeri Cilacap tentang kesehatan, terutama yang memang suka bergadang-bergadang buat mahasiswa itu, yang akhirnya mereka sudah punya seperti apa, sudah tahu tips-tipsnya dari dokter. Semoga dokter besok datang lagi ke kita dengan mungkin tema yang lain ya, Dok, selain insomnia mungkin dengan apalah mungkin yang memang pas dengan temanya mahasiswa. Oke, Kira-kira siap. nanti apa, Dok? Saya mau dong besok datang lagi, dokter. Saya kecanduan soalnya di kedatangan dokter. TikTok gitu ya. Iya. Terima kasih Dokter Eva. Oke, terima Sudah kasih. datang di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Next kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya dengan Klinik Amalia Bunda. Bye, terima kasih. Stay tune ya, PMB Politeknik Negeri Cilacap tetap membuka di mandiri khusus. Besok kita tes. Bye semuanya. Terima kasih.